Selamat siang, saya Novela Renota dengan NBI 141-2200-226. Di sini saya akan menjelaskan hasil perhitungan saya untuk evaluasi tengah semester analisis produktivitas dengan judul model pengukuran produktivitas dengan pendekatan pendekatan POSPA. Di sini saya mengambil studi kasus yaitu pengukuran produktivitas dengan pendekatan model POSPA pada perusahaan produksi mie instan. Yang pertama, di sini sudah tersedia data keuangan perusahaan yang meliputi 6 aspek. Yang pertama adalah aspek produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan modal, di mana data keuangannya sudah diuraikan pada tabel 1. Di sini sudah tersedia data keuangan masing-masing aspek yang tersedia dari bulan pertama hingga bulan ke-17. Permasalahan yang dihadapi adalah yang pertama kita akan menghitung rasio produktivitas dan indeks produktivitas pada masing-masing aspek. Yang kedua, kita akan menghitung rasio produktivitas dan indeks produktivitas untuk keseluruhan aspek. Lalu kita akan melakukan penelitian untuk peningkatan perbaikan produktivitas. Yang terakhir, kita akan mengambil kesimpulan. Yang pertama, kita akan menghitung rasio produktivitas dan indeks produktivitas untuk masing-masing aspek, di mana langkah awal yang akan kita lakukan adalah menghitung rasio produktivitas dan indeks produktivitas untuk aspek produksi. Di sini sudah tersedia data keuangan yang meliputi bulan pertama hingga bulan ke-17 pada aspek produksi. Lalu pada tabel A.1 ini adalah hasil perhitungan nilai rasio produktivitas produksi, di mana nilai rasio ini didapatkan dengan cara membagikan pendapatan bersih pada aspek produksi dengan HPP pada aspek produksi, sehingga didapatkan nilai-nilai untuk rasio produktivitas produksi. Nah, di sini sudah tersedia juga tabel pada A.2 ini, di mana angka-angka ini, nilai-nilai ini sudah didapatkan dari perhitungan kita sebelumnya. Sehingga data-data yang sudah ada ini, rasio produktivitas produksi dimasukkan untuk dijadikan grafik. Di sebelah kanan ini sudah tersedia grafik rasio produktivitas untuk aspek produksi. Nah, ini adalah analisis untuk grafik rasio produktivitas produksi, di mana berdasarkan gambar grafik yang sudah kita perlihatkan sebelumnya, sehingga didapatkan analisis beberapa kondisi sebagai berikut. Yang pertama, rasio produktivitas produksi tertinggi itu ada di angka 1,80, berada di bulan Oktober, bulan ke-8. Yang kedua, ada rasio produktivitas produksi terendah itu ada di angka 1,20, berada di bulan ke-15, yaitu bulan Maret. Lalu rasio produktivitas produksi tengah-tengah, yaitu nilai yang berada di antara tertinggi dan terendah itu adalah di angka 1,47, berada di bulan keempat, bulan April. Lalu kita akan masuk ke dalam perhitungan indeks produktivitas produksi, di mana untuk menghitung indeks produktivitas ini ada dua konsep perhitungan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita melakukan perhitungan untuk indeks produktivitas produksi dasar, di mana rumusnya adalah rasio produksi dasar dibagi dengan rasio produksi dasar dikali 100%. Kemudian ada yang kedua, indeks produktivitas per day saat ini, di mana rumusnya adalah rasio produktivitas saat ini dibagi dengan rasio produktivitas dasar dikali 100%. Lalu kita bisa lihat tabel B.1 produksi yang disebutkan sebagai periode dasar itu adalah bulan pertama, yaitu bulan Januari, di mana untuk mencari indeks produktivitasnya, nilai rasio produktivitas produksi ini 1,75 dibagi dengan dirinya sendiri, yaitu dengan 1,75 kemudian dikali dengan 100%, sehingga nilai indeks produktivitas produksi untuk periode dasar didapatkan nilainya adalah 1. Kemudian yang disebutkan dengan periode saat ini itu adalah bulan kedua hingga bulan seterusnya. Karena di sini ada 17 bulan, maka periode saat ini itu terhitung dari bulan Februari hingga bulan Mei, bulan kedua hingga bulan ke-17. Di mana indeks produktivitas untuk periode saat ini itu dengan rumusnya, perhitungannya adalah periode saat ini dibagi dengan periode dasar. Kita ambil contoh untuk
periode bulan Februari, di mana nilai rasio produktivitasnya adalah 1,40, sehingga nilai indeks produktivitasnya adalah 1,40 dibagi 1,75 dikali 100%, sehingga didapatkan nilainya adalah 0,80. Begitu juga dengan bulan-bulan seterusnya, dengan langkah-langkah yang sama. Di sini ada tabel B.2 produksi, di mana nilai-nilai indeks produktivitas yang sudah kita hitung sebelumnya, kita masukkan untuk membuat grafik indeks produktivitas seperti yang sudah tertera di layar PPT. Lalu ini adalah analisis grafik indeks produktivitas produksi. Yang pertama, indeks produktivitas produksi tertinggi itu ada di angka 1,03 di bulan Oktober. Lalu indeks produktivitas produksi terendah itu berada di angka 0,68 di bulan 15, yaitu bulan Maret. Lalu indeks produktivitas tengah-tengah itu berada di angka 0,84 di bulan April. Lalu kita akan menghitung aspek organisasi. Dengan cara yang sama seperti aspek produksi sebelumnya, kita bisa mencari rasio produktivitas organisasi, di mana nilai-nilai yang ada kita masukkan sehingga didapatkan grafik rasio produktivitas organisasi yang menunjukkan eh, grafik nilai tertinggi, nilai terendah, hingga nilai tengah-tengahnya. Nah, lalu ini adalah analisis untuk grafik rasio produktivitas organisasi, di mana rasio produktivitas organisasi tertinggi itu berada di angka 5,85 di bulan ke-17, yaitu bulan Mei. Rasio produktivitas organisasi terendah itu berada di angka 2,70 bulan ke-4, April. Lalu rasio produktivitas organisasi tengah-tengah itu berada di angka 3,55 bulan ke-14. Masih dalam aspek organisasi, kita akan menghitung indeks produktivitas untuk organisasi. Ini masih sama langkahnya seperti kita menghitung indeks produktivitas pada aspek produksi sebelumnya. Kita bagi nilai-nilai yang ada, dan kemudian kita bagi untuk periode dasar itu adalah periode dasar dibagi periode dasar, kemudian dikali 100%. Kemudian kalau untuk periode saat ini itu, periode saat ini dibagi periode dasar, kemudian dikali 100%, sehingga didapatkanlah nilai indeks produktivitas organisasi sebagai berikut. Seperti yang tersedia di layar. Kemudian nilai-nilai tersebut dimasukkan, dibuat grafik untuk menganalisis mana sih nilai indeks produktivitas tertinggi, terendah, dan tengah-tengah. Lalu ini adalah analisis grafik indeks produktivitas organisasi. Indeks produktivitas organisasi tertinggi itu ada di angka 1,97 bulan ke-17. Indeks produktivitas organisasi terendah di angka 0,91 di bulan ke-4. Lalu indeks produktivitas organisasi tengah-tengah itu berada di angka 1,20 di bulan 14. Lalu kita akan masuk ke dalam perhitungan rasio produktivitas untuk aspek penjualan, di mana seperti langkah-langkah pada perhitungan untuk aspek berikut sebelum-sebelumnya, seperti ini juga lah untuk mencari nilai rasio produktivitas penjualan. Sehingga didapatkan nilai-nilai untuk rasio produktivitas penjualan, kemudian dimasukkan dan dijadikan grafik untuk menganalisis nilai rasio produktivitas tertinggi, terendah, dan tengah-tengah. Lalu ini ada analisis untuk grafik rasio produktivitas penjualan, di mana rasio produktivitas penjualan tertinggi itu berada di angka 5,59 di bulan ke-14. Lalu rasio produktivitas penjualan terendah itu berada di angka 1,62 di bulan ke-9. Analisis rasio produktivitas penjualan tengah-tengah itu berada di angka 2,30 di bulan ke-12. Selanjutnya ada indeks produktivitas untuk aspek penjualan. Nilai-nilai yang sudah didapatkan dari hasil perhitungan indeks produktivitas dimasukkan dan kemudian dianalisis, dijadikan grafik, sehingga didapatkan analisisnya adalah sebagai berikut.
Nilai indeks produktivitas penjualan tertinggi itu ada di angka 3,24 di bulan ke-14. Indeks produktivitas penjualan terendah itu di angka 0,94 di bulan ke-9. Lalu ada indeks produktivitas penjualan tengah-tengah itu berada di angka 1,33 di bulan ke-12. Kemudian ada untuk aspek produksi. Rasio produktivitas produksi bisa dilihat nilai-nilai yang sudah uh, menjadi hasil perhitungan seperti di layar PPT. Kemudian nilai-nilai rasio ini kita masukkan ke dalam grafik. Kita bisa melihat angka-angka yang berada di grafik. Kemudian kita analisis grafiknya sehingga didapatkan rasio produktivitas produk tertinggi itu adalah di angka 1,55 di bulan ketiga. Rasio produktivitas produk terendah itu di angka 1,62 di bulan keempat. Rasio produktivitas produk tengah-tengah itu adalah di angka 1,45 di bulan ke-12. Kemudian indeks produktivitas untuk aspek produk. Di sini sudah tersedia nilai-nilai perhitungan indeks produktivitas dan sudah dijadikan grafik, di mana grafik ini akan kita analisis di slide berikutnya. Nah, ini adalah analisis grafik indeks produktivitas produk. Indeks produktivitas produk tertinggi itu ada di angka 1,06 di bulan ketiga. Indeks produktivitas produk terendah itu ada di angka 0,89 di bulan keempat. Lalu indeks produktivitas produk tengah-tengah itu berada di angka 0,98 di bulan ke-12. Masuk ke aspek tenaga kerja. Untuk menghitung rasio produktivitas tenaga kerja itu sama rumusnya seperti perhitungan untuk aspek-aspek sebelumnya. Di sini adalah sudah menjadi rangkuman nilai yang sudah kita dapatkan. Nilai dari bulan Januari hingga bulan Mei, bulan pertama hingga bulan 17. Kemudian nilai rasio tersebut dimasukkan ke dalam grafik sehingga grafik ini bisa kita analisis untuk mencari nilai rasio tertinggi, terendah, dan tengah-tengah. Nah, ini analisis grafik untuk rasio produktivitas tenaga kerja. Berdasarkan gambar grafik sebelumnya, bisa dianalisis beberapa kondisi sebagai berikut, yaitu rasio produktivitas tenaga kerja tertinggi itu berada di angka 0,55 di bulan ke-10 dan bulan ke-11. Kemudian rasio produktivitas tenaga kerja terendah itu ada di angka 0,44 di bulan ke-1, bulan pertama. Lalu rasio produktivitas tenaga kerja tengah-tengah itu berada di angka 0,50. Itu ada di bulan ketiga, 6, 7, dan 8. Lalu untuk indeks produktivitas tenaga kerja, nilai-nilainya adalah eh, seperti yang tertera di layar. Kemudian nilai indeks produktivitas ini dimasukkan untuk dijadikan grafik. Lalu kita analisis, sehingga didapatkan kondisinya adalah sebagai berikut. Indeks produktivitas tenaga kerja tertinggi itu ada di angka 1,26 di bulan ke-10. Indeks produktivitas tenaga kerja terendah ada di angka 1 di bulan pertama, bulan 1. Kemudian indeks produktivitas tenaga kerja tengah-tengah itu berada di angka 1,14 di bulan ketiga dan bulan ke-8. Lalu kita masuk ke dalam aspek yang terakhir yaitu aspek modal. Rasio produktivitas modal seperti yang tertera di layar. Kemudian dimasukkan ke dalam grafik yang akan kita analisis sebagai berikut. Nah, analisis grafik rasio produktivitas modal dengan berdasarkan grafik sebelumnya kita dapat menganalisis beberapa kondisi sebagai berikut. Yang pertama, rasio produktivitas modal tertinggi itu berada di angka 1,14 di bulan pertama. Kemudian rasio produktivitas modal terendah adalah di angka 0,91 di bulan ketujuh. Lalu rasio produktivitas modal tengah-tengah itu ada di angka 1,04 yaitu bulan keempat dan bulan ke-9. Kemudian ada perhitungan untuk indeks produktivitas modal. Indeks produktivitas modal mendapatkan nilai-nilai dari bulan Januari hingga bulan ke Maret seperti yang tertera di layar. Kemudian nilainya dimasukkan kembali ke dalam grafik untuk mencari nilai indeks terendah, tertinggi, dan tengah-tengah. Kemudian kita analisis berdasarkan grafik sebelumnya sehingga didapatkan kondisi sebagai berikut. Indeks produktivitas modal tertinggi itu ada di angka 1,09 di bulan kedua. Kemudian indeks produktivitas modal terendah itu ada di 0,88 di bulan ketujuh. Lalu indeks produktivitas modal tengah-tengah itu ada di angka 1 di bulan 1 dan bulan ke-9.
Kemudian kita akan menghitung rasio produktivitas dan indeks produktivitas keseluruhan aspek, di mana aspek-aspek yang ada tadi, 6 aspek, kemudian kita gabungkan, kita perhitungkan untuk mencari rasio produktivitas dan indeks produktivitasnya. Nah, ini adalah hasil perhitungan nilai rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek. Tadi sudah didapatkan nilai masing-masing rasio produktivitas untuk masing-masing aspek. Produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan modal. Di mana nilai masing-masing aspek rasionya kita totalkan dan kemudian kita rata-ratakan. Untuk aspek produksi totalnya adalah 25,19 dengan nilai rata-rata 1,48. Organisasi totalnya 61,35, rata-ratanya 3,61. Untuk aspek penjualan totalnya 46,07, rata-ratanya 2,71. Untuk aspek produk totalnya 24,58, rata-ratanya 1,45. Untuk tenaga kerja totalnya 8,49, rata-ratanya 0,5. Lalu untuk aspek modal totalnya 17,56, rata-ratanya 1,03. Nah, kemudian nilai rata-rata dari rasio produktivitas keseluruhan aspek kita masukkan untuk kita jadiin grafik sehingga kita bisa menganalisis nanti di manakah rata-rata rasio produktivitas terendah, tertinggi, dan tengah-tengah. Lalu ini adalah analisis grafik untuk rasio produktivitas keseluruhan aspek. Berdasarkan grafik sebelumnya, kita bisa menganalisis beberapa kondisi sebagai berikut. Rata-rata rasio produktivitas untuk keseluruhan aspek tertinggi itu adalah di angka 3,61 pada aspek organisasi. Lalu rata-rata rasio produktivitas terendah itu ada di angka 0,50 di aspek tenaga kerja. Kemudian rata-rata rasio produktivitas tengah-tengah itu di angka 1,64. Kemudian kita akan masuk ke dalam perhitungan rata-rata indeks produktivitas. Masih sama pada perhitungannya seperti untuk mencari rasio produktivitas keseluruhan aspek. Di sini untuk indeks produktivitasnya kita bisa menghitungnya dengan menotalkan masing-masing aspek, kemudian kita rata-ratakan. Sehingga untuk indeks produktivitas produksi totalnya 14,37, rata-ratanya 0,85. Untuk organisasi totalnya 20,67, rata-ratanya 1,22. Untuk aspek penjualan totalnya 26,72, rata-ratanya 1,57. Untuk produk totalnya 16,71, rata-ratanya 0,98. Ada untuk tenaga kerja, totalnya 19,4, rata-ratanya 1,14, dan modal untuk totalnya 16,87, rata-ratanya 0,99. Kemudian di sini ada untuk nilai rata-rata indeks produktivitasnya, kita masukkan, kita jadiin grafik untuk dianalisis pada slide berikutnya. Nah, di sini adalah analisis grafik untuk rata-rata indeks produktivitas, di mana indeks produktivitas tertinggi itu ada di angka 1,57 untuk aspek penjualan. Indeks produktivitas terendah itu ada di angka 0,57 di aspek produksi. Lalu indeks produktivitas tengah-tengah itu ada di angka 1,06. Nah, kita akan masuk ke peningkatan perbaikan produktivitas. Peningkatan perbaikan produktivitas ini eh, kita lakukan di mana sebelumnya kita sudah menganalisis. Kita tahu rata-rata rasio produktivitas terendah itu ada di aspek tenaga kerja, sehingga upaya perbaikan peningkatannya itu dilakukan dengan sebagai berikut, yaitu dengan pendidikan dan latihan, perencanaan, sistem kerja, gaji yang sesuai, motivasi, dan lingkungan kerja, di mana masing-masing tindakan perbaikan ini sudah dijabarkan seperti yang tertera di layar. Lalu untuk peningkatan perbaikan produktivitas untuk indeks produktivitas, kita tahu bahwa nilai indeks produktivitas terendah itu ada di bagian produksi. Dengan demikian, upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan perbaikan adalah
dengan melakukan perencanaan produksi, penyusunan tata letak, pengendalian ongkos dan kualitas, di mana penjabaran mengenai perencanaan produksi yang baik, penyusunan tata letak yang baik, persediaan ongkos dan kualitas yang baik itu sudah dijelaskan seperti di layar. Nah, dari perhitungan yang telah kita lakukan, bisa diambil kesimpulan bahwa rasio rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek terendah itu berada di angka 0,50 di aspek tenaga kerja. Dengan demikian, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas aspek tenaga kerja adalah dengan melakukan pendidikan dan pelatihan, melakukan perencanaan sistem kerja yang baik, gaji yang sesuai, motivasi, dan lingkungan kerja yang baik. Lalu untuk indeks produktivitas IP terendah ada di angka 0,85 dengan aspek produksi. Dengan demikian, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas aspek produksi adalah dengan melakukan perencanaan produksi yang baik, penyusunan tata letak yang baik, pengendalian ongkos dan kualitas yang baik, sehingga bisa dipastikan upaya-upaya yang sudah dilakukan bisa untuk meningkatkan produktivitas aspek yang terendah. Demikianlah penjabaran saya mengenai materi tugas untuk evaluasi tengah semester analisis produktivitas. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila masih ada penyampaian materi saya yang kurang bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Saya mohon maaf atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat siang.